Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai analisis vitamin C dalam sediaan tablet dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Dan ini anggota kelompok kami, ada Ina Hariska, Amanda Agustin, Cindy, Winalda, saya sendiri Nur Wahid, Diheskel David Julian, Maharani. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Wahid, di mana latar belakang dari praktikum ini ialah menurut perkembangan zaman, bentuk sediaan obat beragam. Ada yang berbentuk kapsul, tablet, sirup, serbuk, dan suppositoria. Salah satu bentuk sediaan farmasi adalah tablet, di mana tablet itu sendiri merupakan sediaan padat dengan atau tanpa adanya bahan pengisi. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan larut air yang penting di dalam plasma manusia, yang diketahui memberikan pengaruh terhadap sistem imun tubuh untuk mendukung berbagai fungsi sel tubuh. Defisiensi vitamin C dapat mengakibatkan gangguan sistem imun tubuh, sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi, termasuk infeksi akibat virus. Kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu metode analisa yang dapat digunakan dalam kontrol kualitas obat karena merupakan metode yang dapat menghasilkan pemisahan yang sangat efisien dan mempunyai sensitivitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penentuan kadar vitamin C pada tablet dengan metode KCKT sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih optimal. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini ialah untuk melatih kemampuan praktikan dalam mengumpulkan data dan informasi, menetapkan masalah, menyelesaikan masalah, melakukan pencatatan dan pelaporan, serta praktik profesional, legal, dan etik pada percobaan analisis vitamin C dalam sediaan tablet dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disebut dengan KCKT. Tablet adalah suatu bentuk sediaan padat satuan yang mengandung bahan aktif dengan atau tanpa bahan tambahan yang sesuai. Selanjutnya, ada definisi vitamin C, di mana vitamin C atau yang biasa disebut dengan asam askorbat merupakan vitamin larut dalam air, molekul yang labil dan sering digunakan sebagai suplemen dan merupakan salah satu vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Next. Berikut merupakan monografi dari vitamin C. Next. Selanjutnya itu ada definisi dari kromatografi cair kinerja tinggi sendiri, di mana metode ini biasanya digunakan dalam pengolahan berbagai komponen-komponen campuran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa pada langkah pengembangan obat. Tujuan dari KCKT ini yaitu pemisahan molekul dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk kelebihan dari KCKT, yang pertama itu yaitu mempunyai resolusi yang tinggi, yang kedua ada proses analisisnya berlangsung dengan cepat, yang ketiga ada tekanan yang diberikan oleh fase gerak relatif tinggi, dan yang keempat yaitu laju alir dapat diatur sesuai kebutuhan. Untuk prinsip dari KCKT yaitu pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya, di mana setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Untuk instrumen dari KCKT bisa dilihat pada layar. Next. Untuk komponen dari alat KCKT, yang pertama itu ada wadah fase gerak, yang kedua itu ada pompa, yang ketiga ada injektor, dan yang keempat ada kolom, kelima ada detektor, dan keenam ada fase geraknya. Untuk tahap penggunaannya yaitu di mana panjang gelombang maksimal ditentukan terlebih dahulu untuk menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Fase gerak dialirkan dengan kecepatan alir 1 mili per menit sehingga didapatkan baseline yang stabil. Setelah itu baru diinjeksikan belangko terlebih dahulu, kemudian baru diinjeksikan sampel dan diperoleh data berupa kromatogram. Next. Oke, baik. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat dari layar yang tertera. Untuk selanjutnya, praktikum yang dilakukan dimulai dari pembuatan larutan induk baku pembanding vitamin C. Terus, ada penetapan panjang gelombang maksimum. Yang ketiga adalah pembuatan kurva kalibrasi atau kurva baku vitamin C. Dan yang keempat, pembuatan larutan uji dan pengukuran kadar sampel tablet dengan KCKT. Setelah itu, diamati kromatogram yang terbentuk dan diukur respon puncak utamanya. Untuk hasil dan pembahasan saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana pertama kita melakukan pembuatan larutan induk 500 ppm. Nah, larutan induk adalah larutan yang memiliki konsentrasi lebih besar yang kemudian dapat digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi lebih kecil dengan cara pengenceran.
Pembuatan larutan induk ini dilakukan dengan cara menimbang zat aktif serbuk baku vitamin C sebanyak 50 mg. Nah, hasil penimbangan yang didapatkan adalah 50,4 mg, kemudian dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml. Dan ditambahkan pelarut berupa aquabides hingga volume menjadi 100 ml. Aquabides digunakan karena memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan aquades. Aquabides telah diproses lebih lanjut melalui deionisasi sehingga kandungan mineralnya relatif lebih rendah. Larutan vitamin C kemudian digojok secara perlahan dan disonifikasi selama 5 menit. Sonifikasi ini bertujuan agar larutan tercampur dengan sempurna sehingga memiliki kandungan yang homogen, baik kadar zat ataupun warna dalam bentuk fisik dan memecah senyawa atau sel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, seperti yang terlatih, setelah dihitung didapatkan konsentrasi larutan induk yang diperoleh yaitu 504 ppm. Selanjutnya kita melakukan pembuatan larutan baku pembanding 100 ppm, di mana baku pembanding adalah suatu bahan dengan kemurnian tertentu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengujian suatu analit dalam sampel. Pembuatan larutan baku dilakukan dengan cara dipipet larutan induk baku pembanding 504 ppm, kemudian dimasukkan ke dalam lampu ukur 50 ml. Berdasarkan konsentrasi larutan induk baku pembanding yaitu 504 ppm, dilakukan perhitungan dengan rumus pengenceran untuk menentukan jumlah larutan induk yang dipipet. Jumlah larutan induk baku pembanding yang dipipet yaitu sebanyak 9,92 ml. Larutan yang dipipet ditambahkan dengan aquabides hingga tanda batas 50 ml sehingga konsentrasi yang didapatkan yaitu 100 ppm. Larutan kemudian disolidifikasi selama 5 menit untuk meningkatkan kelarutannya. Lalu yang ketiga ada penentuan panjang gelombang maksimum. Nah, panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada panjang gelombang maksimum perubahan absorbansi untuk setiap konsentrasi yaitu ini paling besar sehingga akan diperoleh kepekaan analisis yang maksimum juga. Nah, panjang gelombang dilakukan pada panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Vitamin C dapat diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer karena vitamin C memiliki struktur molekul kromofor yang dapat menyerap sinar UV. Spektrofotometer UV vis merupakan metode analisis yang menggunakan panjang gelombang UV dan visible sebagai area serapan untuk mendeteksi senyawa. Pada umumnya, senyawa yang dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometer UV vis adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor dan gugus asokrom. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan membuat salah satu dari seri konsentrasi yaitu 4 ppm yang kemudian disaring dengan kertas saring. Penyaringan menggunakan kertas saring bertujuan agar kotoran tidak larut tersaring dan memungkinkan bagian dari larut terpisahkan melalui pori-pori kertas. Kertas saring juga bertujuan menyaring dengan endapan atau kotoran yang ukurannya lebih besar dari kertas saring. Nah, hasil scanning panjang gelombang didapatkan yaitu 245,4 nanometer. Baiklah, selanjutnya ada pembuatan seri konsentrasi kurva baku, yang mana pembuatan seri konsentrasi kurva baku ini dilakukan dengan cara pengenceran menggunakan rumus pengenceran yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, pengenceran dilakukan untuk memastikan bahwa konsentrasi zat dalam sampel berada dalam kisaran yang dapat diukur secara akurat oleh alat pemindai. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan hasil yang terlalu jenuh dan tidak linear, sementara konsentrasi yang terlalu rendah dapat membuat sinyal sulit deteksi di atas tingkat kebisingan. Untuk pembuatan seri konsentrasi kurva baku, kami menggunakan 5 seri konsentrasi, yaitu 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan juga 12 ppm. Nah, dari seri konsentrasi tersebut dihitung dan didapatkan untuk pemipetan larutannya menggunakan mikropipet itu sebesar 4 ppm sebesar 400 mikroliter, 6 ppm sebesar 600 mikroliter, 8 ppm sebanyak 800 mikroliter, 10 ppm 1000 mikroliter, dan 12 ppm 1200 mikroliter. Selanjutnya dilarutkan dengan menggunakan pelarut yaitu berupa OPA atau asam ortofosfat 0,56%, di mana menurut beberapa penelitian penambahan asam sebagai pelarut dapat mempertajam puncak kromatogram dan menurunkan tekanan kolom. Selanjutnya dilarutkan di dalam lampu ukur 10 ml dan juga disaring menggunakan membran filter ukuran 0,45 mikrometer dan siring filter ukuran 0,2 mikrometer. Alasan penyaringan menggunakan membran filter adalah untuk menghilangkan partikel asing dan endapan dalam campuran yang dapat menyebabkan penyumbatan kolom dan kerusakan pompa.
Nah, setelah itu dilakukan proses pengukuran kurva kalibrasi dengan KCKT dengan cara menginjeksikan masing-masing seri konsentrasi sebanyak kurang lebih 200 mikroliter hingga didapatkanlah hasil luas area yang dapat dilihat di layar. Didapatkan juga grafik kurva baku yang dapat juga dilihat di layar. Kurva kalibrasi yang diperoleh merupakan grafik antara hubungan konsentrasi antara larutan standar dan luas area yang bersangkutan hingga diperoleh persamaan regresi linier. Dan selanjutnya telah kami hitung juga persamaan regresi linier dan didapatkan 3x min 25.577,52 yang selanjutnya persamaan regresi linier ini akan digunakan untuk menghitung konsentrasi sampel. Dalam pengukuran kadar tablet vitamin C ditimbang sebanyak 20 tablet vitamin C, lalu diambil bobot rata-ratanya yaitu 10,8 mg yang kemudian dilarutkan dengan asam ortofosfat dalam labu ukur 100 ml. Larutan tersebut kemudian disonifikasi untuk membantu kelarutannya serta untuk melakukan degasi. 100 ml larutan vitamin C kemudian dipipet sebanyak 2 ml dan dilarutkan ke dalam asam ortofosfat dalam labu ukur 10 ml. Kemudian disaring menggunakan membran filter dengan ukuran 0,45 mikrometer. Hasil saringan kemudian diinjeksikan ke dalam KCKT dengan volume 20 mikroliter sehingga didapatkan luas area sebagai berikut. Untuk replikasi 1 didapatkan luas area 48233,1. Untuk replikasi kedua didapatkan luas area 49008,5 dan ketiga 47952,6. Dari hasil luas area yang telah didapat kemudian dilakukan penghitungan kadar. Pada replikasi pertama didapatkan kadar yaitu 2,24 mg. Pada replikasi kedua didapatkan kadar pada sampel yaitu 2,269 mg. Replikasi ketiga didapatkan kadar yaitu 2,235 mg dengan rata-rata kadar pada 3 replikasi yaitu 2,248 mg. Untuk mendapatkan kadar pada tablet, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. Kadar miligram dibagi bobot awal sampel dikali 100% dan didapatkan kadar vitamin C dalam tablet yaitu 20,814%. Jika diubah menjadi miligram per tablet, maka didapatkan kadar yaitu 51,876 mg per tablet. Kemudian dilakukan perhitungan recovery dengan cara kadar yang diperoleh dibagi dengan kadar yang sebenarnya dikali 100%. Dan didapatkan persen recovery yaitu 103,75%, yang dimana hasil tersebut telah memenuhi syarat yaitu 90-110% kadar. Oke, baik. Adapun kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan, yang pertama adalah High Performance Liquid Chromatography atau HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi dan pemurnian. Yang kedua, percobaan analisis vitamin C dengan metode KCKT yang dilakukan meliputi tahapan pembuatan larutan induk, larutan baku, scanning panjang gelombang maksimum, pengukuran seri konsentrasi kurva baku, preparasi sampel, dan pengukuran sampel. Dan kesimpulan yang ketiga adalah berdasarkan pengukuran tablet vitamin C merek CIPI pada praktikum ini diketahui dari 10 mg sampel didapatkan hasil sebesar 2,248 mg. Persen kadar sebesar 20,804%, kadar miligram per tablet sebesar 51,876 mg dan persen recovery sebesar 103,753%. Hasil yang didapat memenuhi rentang persyaratan FI 6 pada halaman 177, yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Adapun saran yang dapat diberikan dalam praktikum kali ini yaitu pengenceran larutan sampel dilakukan dengan beberapa volume pengenceran agar pada saat sampel terlalu pekat untuk dianalisis dapat langsung menggunakan pengenceran volume yang lebih kecil. Dan saran yang kedua yaitu perlu dilakukan optimasi fase gerak dikarenakan nilai resolusi pada kromatogram yang masih di bawah 1,5 sehingga belum dinyatakan sebagai resolusi yang baik pada analisis menggunakan HPLC. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan tertera pada layar. Sekian dari kami, terima kasih.